Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Di kitab yang ini halaman 40 di kitab yang satunya lagi halaman 24 saya pakai yang halaman 40. Babul ghusli wa hukmil junubi. Bab tentang mandi. Mandi itu tidak selalu mandi junub, ya. Ada banyak mandi, ada 5. Dan hukum junub. Junub juga tidak selalu terkait mandi, ada hukum-hukum lain di luar mandi. Maka dari itu dibedakan. Ada mandi junub, ada mandi saja, dan ada hukum junub. Arti asal junub itu menjauh dari samping, dari pinggir. Ini junub itu ini jaga jarak, ya, physical distancing itu junub. Kenapa dinamakan junub? Karena tidak boleh masuk ke masjid, harus jauh dari masjid sehingga suci, sehingga mandi. Sesuai ayat Quran di surat An-Nisa, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban. Nah itu. Jadi nggak boleh mendekati sholat, nggak boleh mendekati masjid illa abiri sabil, kecuali kalau hanya sekedar lewat. Hatta taghtasilu, hingga mandi. Jadi harus mandi. Surat Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau kalian sedang junub wajib bersuci. Bersucinya itu yaitu dengan mandi, sebagaimana disebutkan di ayat sebelumnya. Hadis yang pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u minal ma'i. Air itu dari air, maksudnya air, kewajiban mandi itu disebabkan air mani. Ini kaitannya ketika ada seorang sahabat yang mendengar seruan jihad, ya, diumumkan ku komandante, ku RT jihad gitu. Nah, dia kemudian datang dan ketahuan, kenapa ini kamu agak terlambat? Saya cenah baru jima dengan istri saya, ya, tapi belum mandi. Maka kata Nabi, al-ma'u minal ma'i, gitu. Harus mandi kalau sudah ada air, maksudnya air mani. Ini jadi dalil bahwa kewajiban mandi yang pertama itu karena keluar mani. Keluar mani itu bisa dari mandi, bisa dari jima atau mimpi, ya, itu juga keluar mani. Yang berikutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa baina syu'abihal arba. Ini Nabi itu bahasanya halus, ya, tidak seronoknya, tapi seronok bahasa Indonesia, bukan seronok upin ipin.
tidak vulgar. Apabila duduk di antara anggota badannya yang 4, summa jahadaha, kemudian dia jahadah itu melakukannya sampai payah, jihad, faqad wajabal ghuslu, maka sungguh telah wajib mandi. Dalam riwayat Muslim ada tambahan zada Muslim wa in lam yunzil, meskipun tidak keluar mani. Jadi ini khusus ya buat yang jima ya, yang sudah bersetubuh meski belum sempat keluar maninya, maka itu sudah wajib mandi. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mar'ati tara fi manamiha ma yarur rajul, tentang seorang perempuan yang bermimpi seperti mimpi laki-laki, yaitu mimpi erotis. Kata Nabi, taghtasil, harus mandi. Zada Muslim, dalam riwayat Muslim, faqalat Ummu Salamah, Ummu Salamah bukan Ummu Salamah, Ummu Sulaim, itu salah ngetik. Di kitab yang ini kurang lengkap ya redaksinya. Nah, yang di sini agak lengkap nih, yang kitab merah. Di sini disebutkan, jadi ada Ummu Sulaim nanya, Ummu Sulaim teh ibunya Anas bin Malik. Ada hadis yang terlewat ya di kitab yang ini yang biru. Kalau perempuan ngimpi, apakah harus mandi? Kata Nabi, na'am idza ra'atil ma, itu di hadis nomor 110 ya di kitab yang merah. Ya, kalau keluar air. Kemudian di hadis berikutnya dari Anas bin Malik yang tadi sudah kita baca juga, kata Nabi, mandi kalau seorang perempuan mimpi erotis. Nah, lalu Ummu Sulaim bertanya, Ummu Sulaim itu ibunya Anas, wa hal yakunu hadza, mungkinkah itu terjadi? Qala na'am, iya. Fa min aina yakunu syabah, memang kalau begitu dari mana adanya persamaan, perserupaan? Ada anak mirip bapaknya, ada anak mirip ibunya, itu berarti dominan air dari bapak, dominan air dari ibu. Kadang unik ya. Saya juga pernah tahu ada satu santri yang perempuan tinggi besar, tapi pas ketemu ibunya ya dalam acara PKKJ kok kecil ya, ya bukan merendahkan, pendek, kecil deh tubuhnya. Nyapunten ibu ya, putra ibu, putri ibu, mohon Ustaz. Lagi ning cetek gitu, nyebari heureuy. Nurun karamana cenah Ustaz. Wajahnya beda gitu, enggak nyangka itu ibunya. Ta pas pendak jeung ramananya, nah itu yang berarti itu dominan air dari bapaknya. Ada juga anak laki-laki yang mirip ibunya, berarti dominan air dari ibunya. Masing-masing ada. Dan ini ditanyakan oleh Ummu Sulaim ke Nabi karena sudah dekat ya, tidak segan lagi. Nabi itu udah biasa tidur di rumah Ummu Sulaim, makan di rumah Ummu Sulaim ya. Anas juga kan dititipkan ke Ummu Sulaim ke Nabi untuk jadi pembantu selama 10 tahun di Madinah. Anas itu jadi pembantunya ya, jadi pengawal, pelayan ya, ajudan, dan semua yang Nabi butuhkan Anas itu mendampinginya. Ini jadi dalil bahwa yang tadi saya jelaskan di awal, al-ma'u minal ma'i itu tidak harus dari
jima saja, tapi juga bisa dari mimpi. Kemudian yang berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu min arba'. Nabi itu mandi sesudah 4 hal. Pertama minal janabah, mandi junub karena junub, ya. Junub tadi bisa jima, bisa mimpi, ya, atau keluar air mani. Yang kedua wa yaumal jumu'ah, hari Jumat. Ini wajib, ya. Mandi junub wajib, mandi Jumat wajib. Wa minal hijamah, dan sesudah berbekam, ini sunat. Wa min guslil mayyit, dan sesudah memandikan mayit, ini juga sunat. Dan dokter memang umumnya menyarankan begini, yang saya tahu. Kenapa? Ya karena mayit itu kan bakteri-bakteri unggul, komo yang sudah meninggal jam 2, karak kemandian jam genep, saruras. Itu sudah banyak bakteri pengurai. Jadi sangat baik kalau sudah memandikan mayit itu mandi. Kalaupun tidak, minimal wudu, ya, atau cuci tangan, bersih we. Mandinya bagaimana? Yang namanya mandi itu ya mafhum, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, bedanya mandi dengan wudu. Kalau wudu di Al-Quran disebutkan caranya dan rukunnya. Faghsilu, cuci wujuhakum, ya kan? Wa aydiyakum ilal marafiq, ya. Wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain, berurutan, nggak boleh dilanggar urutan itu. Tayamum juga famsahu biwujuhikum wa aydikum disebutkan. Tapi kalau mandi nggak disebutkan, nggak ada urutannya lagi. Ya, mangga ada kelas gebrus oke gitu. Mojai ada mojai mulai mandi dagis mojai ge mandi deui. Disiram deh. Beda tuh, ada renang, ada mandi, beda. Mandi we. Jadi hari Jumat mandi, junub mandi gitu, sudah berbekam mandi. Kemudian dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an fi qissati Tsumamah bin Utsal indama aslama wa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaghtasila. Pak Andri hilap terus dihurungkan. Kisah Tsumamah bin Utsal ketika beliau masuk Islam dan Nabi SAW memerintahkannya untuk mandi. Nah, ini ada 2 fikih. Pertama, bukan karena masuk Islamnya, karena memang ditawan udah lama, hampir 1 minggu, 3 hari, dan Nabi mandi sana gitu. Tapi beberapa ulama menjelaskan itu memang perintah mandi itu jelas kepada orang yang baru masuk Islam. Jadi sebaiknya yang baru masuk Islam mandi gitu. Karena zaman Nabi itu Pak Bu yang namanya mandi itu lamun junub jeung lamun jumatan, nggak seperti kita sehari 2 kali, sehari sekali minimal. Yang sering zaman Nabi itu wudu. Di urang mah tibalik mandi minang wudu tara. Jadi kalau zaman Nabi yang sering itu wudu. Nah, istilahnya itu menjaga wudu. Setiap kali batal wudu. Karena jauh kene ke sholat wajib juga ya. Batal wudu, sholat syukur wudu, batal wudu. Begitu. Kalau mandi itu seminggu sekali atau ketika junub. Ya. Yang tadi saja, Jumat mandi, junub mandi, udah mandi mayit mandi, udah bekam mandi. Nah ini satu lagi masuk Islam. Jadi kalau dia memang disuruh mandinya karena udah 3 hari, itu bukan alasan. Karena sahabat biasa seminggu sekali mandi teh, ya. Hari Jumat saja.
Jadi kalau yang tadi masuk Islam mandi sana, kamu udah lama nggak mandi, nggak begitu juga. Ya. Karena sahabat yang lain juga yang udah seminggu nggak disuruh mandi sama Nabi, kayak pas mau Jumatan disuruh mandi, wajib mandi. Maka dari itu para ulama fikih jelas, termasuk Ibnu Hajar di sini mengaitkannya dengan karena dia baru masuk Islam. Tapi para ulama sepakat ada banyak yang masuk Islam tapi yang disuruh mandi ini saja. Artinya mandi itu tidak wajib. Ya, kalau wajib pasti ada kalimat tegas, siapa yang baru masuk Islam harus mandi. Kalau yang datang ke masjid baca syahadat, gimana udah syahadat suruh mandi, itu dia sudah mandi belum? Biasanya habis mandi datang ke masjid. Ya, kalau belum ya silakan. Dan hukumnya tidak wajib, cuma sebatas sunat. 5 apa bunyinya? Jadi junub, Jumat, berbekam, memandikan mayit, masuk Islam. Kemudian hadis berikutnya tentang mandi hari Jumat. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol guslul jumu'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat wajib bagi setiap yang ihtilam. Dalam hadis-hadis bab Jumatan nanti kita bahas, ini terkait Jumatan. Jadi Nabi kan yang namanya Jumatan itu jami, difokuskan di satu tempat, nggak ada Jumatan di masjid-masjid di pelosok Madinah, nggak ada, semuanya di Masjid Nabawi Jumatan. Yang tinggalnya jauh dari Madinah itu nggak wajib Jumat. Ya, sebelum di penduduknya itu ada 40 orang. Kalau sudah ada 40 orang itu sudah wajib Jumat. Dia kalau Jumatan ya datang ke Madinah. Ya. Kalau terdengar adzan Jumatan, kalau tidak ya sholat duhur, begitu fikih Jumat itu. Nah ini ada yang dari pelosok-pelosok datang, bau awak, ya, bau badan. Maka kata Nabi, kenapa kalian tidak mandi dulu? Ya. Jadi mandi Jumat ini memang kaitannya bagi bapak-bapak yang akan Jumatan. Hukumnya bagaimana? Wajib. Ini jelas Nabi menyebutkan wajib. Meski di mazhab Hambali dipahami bahwa wajibun di sini itu bukan wajib, tapi sunnah muakkadah. Sangat ditekankan. Wajib di sini bukan wajib fikih, wajib bahasa secara bahasa Arab. Wajib itu harus, bukan berarti kalau ditinggalkan dosa. Harus itu termasuk sunnah muakkadah yang sangat ditekankan. Dalilnya apa? Dikuatkan oleh Samurah bin Jundab radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a yaumal jumu'ah fabiha wa na'mat, atau wa ni'mat. Siapa yang mandi pada hari Jumat, maka mandi wudu pada hari Jumat, maka dengan wudu itu sudah cukup bagus. Wa man ightasala fal ghuslu afdol. Siapa yang mandi maka mandi itu lebih afdol. Nah ini yang dijadikan dalil mazhab Hambali, yang wajibnya adalah wudu, bukan mandi itu sunnah muakkadah. Tapi saya ikut mazhab Syafi'i yang menilai mandi Jumat itu wajib. Ini hadis ini bagaimana? Yang bawahnya itu sekadar menjelaskan kalau tidak sempat ya mandi, wudu itu sudah cukup sah Jumatannya, begitu. Ini pernah terjadi oleh Utsman bin Affan ketika beliau terlambat datang Jumatan. Umar bin Khattab khutbah di zaman Umar, dimarahi, kenapa kamu tenyontoan lah mun aya nama piraku ya menko nyontoan teu bener nya luhut meureun nama Utsman bin Affan teh. Masa beri contoh nggak benar, kelihatan oleh semua jamaah. Mohon maaf, saya baru terdengar adzan karena sibuk dagang di pasar. Ini juga nggak sempat mandi, cina begitu jujur. Kamu tidak mandi padahal mandi itu wajib bagi kamu. Nah itu ada pernyataan Umar begitu.
Seandainya mandi itu tidak wajib, Umar tidak akan memarahi Utsman di depan umum. Ya. Jadi karena wajib sampai ditekankan oleh Umar bin Khattab itu wajib. Cuma oleh Umar, kamu pulang dulu, mandi dulu, nggak begitu. Karena memang dengan wudhu pun sudah cukup begitu. Tapi tetap mandinya wajib kecuali ketika darurat. Hadis berikutnya dari Ali radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'unal Qur'an malam yakun junuban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar Quran selama beliau tidak junub. Ini dalilnya perbuatan. Dalil yang mengharamkan kata Ibnu Hajar itu doib semua. Ya. Tapi kalau kata Imam An-Nawawi tidak doi. Jadi yang junub itu nggak boleh baca Quran. Kata Imam An-Nawawi, kalaupun mau baca dalam hati saja. Jadi tidak baca itu, ya, dalam hati, masuknya zikir. Kan udah dibahas dulu di bab pembatal wudu, Nabi itu berzikir di setiap keadaan, termasuk zikir Quran. Tapi syaratnya nggak boleh dibaca di lisan. Kalau Imam An-Nawawi begitu. Tapi kalau Ibnu Hajar, beliau menjelaskan di sini termasuk di kitabnya yang lain, kalau sebatas membaca boleh, yang nggak boleh itu menyentuh mushafnya. Dan menyentuh mushaf atau baron junub yang tidak punya wudu pun tidak boleh, ya, karena itu Nabi ajarkan, ya, terlepas sebagai adab atau wajib. Kalau saya pribadi ya memang Nabi melarang, hadisnya sahih. Para ulama juga sepakat, ya. Yang menilai doib penilaian doibnya gitu, dan sudah saya tulis banyak tulisan saya seputar itu. Meski tentu saya atau bapak-bapak, ibu-ibu tetap harus menghargai ijtihad yang berbeda. Ada wudu teu wudu cekel we mushaf teh gitu. Junub teu junub, wah cenah ngaji mah irawe, ya udah. Ya. Kalau fikih Ibnu Hajar, baca Quran saja itu makruh, ya, karena beritanya di sini cuma perbuatan, bukan larangan. Teorinya dalam fikih, kalau berita itu sebatas perbuatan, itu berarti keutamaan, bukan tuntutan. Ya, jadi sini Nabi tidak pernah baca Quran ketika junub. Itu kan informasi perbuatan, bukan tuntutan. Kalau informasi perbuatan berarti keutamaan. Utamanya ketika junub itu tidak baca Quran. Jadi cenah ibu-ibu ini gimana yang junub pingin sekalian tubuh sholat, bu pada sholat ketika junub pan moal. Masa cenah yang junub tidak boleh baca Quran, tidak boleh menyentuh mushaf, sekalian nanya masa yang junub tidak boleh sholat, ibu-ibu ketika haid badai sholat maksakeun, ya. Ini mah jangan pakai masa-masa, ya. Ini mah pakainya dalil. Kalau dalilnya begitu ya udah samina wa ta'na. Kan fikih dari Imam An-Nawawi bisa dipakai dalam hati, kan bisa, ya. Nyetel murotal di YouTube bisa, ya, tinggal disimak tidak dibaca, kan boleh itu. Kalau mau pakai fikih Ibnu Hajar boleh sekadar baca saja tapi tidak menyentuh mushaf, meski itu makruh gitu. Jadi kita dalam masalah ini jangan ada pertanyaan, masa yang haid nggak boleh baca Quran, mau amal kebaikan kok nggak boleh? Sekalian nanyanya, masa yang haid nggak boleh saum, nggak boleh sholat? Bukan masa-masa, ini mah kaitannya syariatnya begitu, ya. Jadi kalau pingin mudahlah sekarang mah buka YouTube setel 2 jam ayat, 5 jam ayat, ya, ada sabaraha jam, dan ibu-ibu tinggal menyimak, ya. Kalau bapak-bapak mah tinggal mandi, nyata menjadi alasan, ayo, aduh cenah ini lagi junub padahal mah dek lalajo versi bola. Kemudian hadis nomor 125 di kitab ini,
Wa Nabi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukum ahlahu, apabila salah seorang di antara kalian datang ke istrinya, tanda kutip ya, maksudnya jima, summa aroda an ya'uda, kemudian dia ingin mengulangi hoyong 2 kali, falyatawaddo, maka berwudulah, bainahuma wudu'an, diantaranya wudu, 1 kali wudu. Syadal Hakim, Imam Al-Hakim ada tambahan fa innahu ansyatu lil audi, karena itu lebih menyegarkan untuk kembali mengulangi lagi ya. Ini anjuran bagi bapak-bapak yang mau 2 ronde itu diseling dengan wudu. Kemudian hadis berikutnya 127, walil arba'ah an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junub min ghairi an yamassa ma'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur ketika junub tanpa menyentuh air dulu. Hadis ini ma'lul. Yang sahihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sedang junub beliau tidur, makan atau aktivitas lainnya itu dengan wudu meski sedang junub. Begitu. Memang tidak menyentuh air maksudnya tidak mandi, tetapi tetap wudu ya. Jadi sunnah itu bagi bapak-bapak yang malas mandi, wudu ulah sebelum tidur, atau mau makan malas mandi, wudu dulu. Itu sunnahnya begitu ya. Kemudian praktik mandi junub, hadis mandi junub cuma ada 2, hadis dari Aisyah dan hadis dari Maimunah. Dua-duanya istri Nabi ya, karena yang tahu mandi Nabi pasti istrinya lah. Yang pertama di sini hadis Aisyah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghatasala minal janabah, Nabi apabila mandi junub yabda'u fayaghsilu yadaihi, memulai dengan mencuci kedua telapak tangannya. Tsumma yufrihu biyaminihi ala shimalihi, kemudian mengambil air dengan tangan kanan dituangkan ke tangan kiri. Fayaghsilu farjahu, lalu mencuci farjinya. Harus dengan tangan kiri ya, nggak boleh dengan tangan kanan. Mencuci farji itu. Tsumma yatawaddu, kemudian berwudu. Nah, ini berwudunya ini di dalam riwayat Maimunah ada keterangan tambahan, dikecualikan mencuci kaki. Jadi berwudu seperti sholat tapi tanpa mencuci kaki. Fayuda summa ya'khudul ma, beres wudu ngambil air, fayudkhilu asabi'ahu fi usulis syar, lalu jari jemarinya dimasukkan ke pangkal rambut di gini-gini ya. Tadi gitu-gitu. Terutama buat bapak-bapak yang jabrik ya. Ibu yang rambutnya panjang. Summa hafana ala ra'sihi thalatha hafanat, sudah di sela-sela dengan jari ya ke pangkal rambut, baru dituangkan air ke kepala 3 kali. Summa afadhu ala sairi jasadihi, kemudian meratakan air ke seluruh tubuhnya. Tadi dia dianggir, disabun, gosok gigi silakan merata. Summa ghasala rijlaihi, kemudian di akhirnya mencuci kaki ya. Ini urutan ini tidak wajib ya, yang namanya mandi itu tidak wajib, ini sunnah saja. Kalau diamalkan silakan. Gak perlu ada pertanyaan apakah sesudah mandi junub harus wudu lagi, kan sudah tadi ada wudunya. Yang kedua lagi, kalau kita hadas terus mandi kan sudah suci, udah selesai, nggak usah wudu lagi. Kan tadi juga ada wudunya, dan sunnahnya memang menyertakan wudu di dalam mandi. Kemudian walau ma fi hadits Maimunah, kalau dalam hadis Maimunah ada tambahan summa afrohu ala farjihi,
dibanjur farjinya, dituangkan air, faghsalahu bisimalihi, lalu mencuci dengan tangan kirinya, tsumma daraba bi alal ardi, kemudian tangan kiri yang sudah mencuci farji itu digosok-gosokkan ke tanah, ke lantai. Dalam riwayat lain famasaha biturab, diusapkan ke tanah. Wa fi akhirih, di akhirnya ada keterangan tsumma taitu bil mindil, aku berikan handuk, faraddahu, Nabi menolaknya. Wa ja'ala yanfudul ma'a biyadihi, beliau mengeringkan air dengan tangannya. Nah, ini jadi sunnah mandi junub, kalau mau diikuti semua begitu, kalaupun tidak ya nggak jadi soal. Komo eta yang bab dihanduk ya, kerusuk tiris kieu. Ini mungkin cocoknya di Timur Tengah, tadi anduk oge nya, siga bapak-bapak ngojay nya, di Jakarta panas kan garing ya. Tapi kalau di kita ya daerahnya cukup dingin, nyamang nggak dianduk buat tenanawan ya. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha menjelaskan, saya bertanya, ya Rasulullah, ini imra'atun asyuddu sya'ra ra'si, saya perempuan yang mengikat rambut kepalaku. Afan kudu li guslil janabah, apakah harus dilepas kalau mandi junub? Dalam riwayat lain wal haidah, atau mandi haid. Faqala la, jangan, innama, tidak perlu, innama yafik, cukup bagimu antahfi ala ra'siki salasah hasayat, menuangkan ke kepala kamu 3 kali tuang ya, 3 kali kucur. Jadi tidak perlu diurai rambutnya hiji-hijinya, dibanjur kayak dianggir, enggak ya. Tapi kalau mau begitu silakan ya. Hadis berikutnya ini terkait hukum-hukum junub. Yang pertama dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, inni la uhilul masjida li haidin wala junubin, saya tidak menghalalkan masjid untuk yang haid dan junub. Ini para ulama sepakat ya hukumnya, kecuali mohon maaf Syekh Albani, beliau menilai hadis ini dhaif, maka kata Syekh Albani, ibu-ibu yang haid boleh masuk masjid. Terkait ini berarti syubhat. Syubhat itu lebih baik dijauhi, karena asalnya apalagi jumhur ulama ya sepakat hukumnya nggak boleh. Di Al-Qur'an juga nggak boleh kan, itu kudu make iya tuh, make Quran oge udah jelas, wala junuban illa abiri sabil, ibu yang haid kan junub ya nggak boleh masuk masjid, meskipun hadis ini doi Qurannya jelas nggak boleh masuk masjid ya. Di luar saja. Kemudian hadis berikutnya masih dari Aisyah, aku dan Rasulullah SAW pernah mandi dari satu wadah yang sama, tangan kami bergantian mengambil air ya, ini boleh menunjukkan mandi junub bareng. Dan dari wadah yang sama, ini air mustamal itu boleh asal suci gitu. Ini kan kalau Nabi ngambil berarti airnya mustamal bagi Aisyah, tapi Aisyah juga ngambil mandi junub, berarti air itu mensucikan meskipun mustakmal, meskipun bekas orang lain. Tentu kembalinya ke hukum air yang awal dulu, asal masih bersih. Kemudian hadis nomor 134, ini yang terakhir ya. Rasulullah SAW konon bersabda, sesungguhnya di bawah setiap rambut itu ada junub, cucilah rambut dan bersihkan kulit kepalanya. Wah, kudu dianggir cenah. Ini untuk hadisnya dhaif. Kembali lagi ke hadis yang awal tadi Bukhari Muslim ya, atau hadis Ummu Salamah yang di atas. Cukup dituangkan air 3 kali ke kepala. Tapi kalau mau begini ya silakan. Di antara yang mengamalkannya itu Ali. Makanya Ali itu selalu cukur gundul. Tara jabrik Ali, jabrik dikit, gundulan dikit. Ya, tahalul wae Ali. Kenapa? Agar mandi junubnya sempurna, kata beliau.
Sekian yang bisa saya bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mangga kalau ada pertanyaan saya persilakan. Maaf Pak Haji. Pertanyaan ada 3 tapi satu-satu aja ya. Yang pertama hukum mandi janabah atau mandi besar pada hari Jumat ini khusus untuk laki-laki saja. Iya, khusus untuk laki-laki saja yang mau Jumatan. Ya, mandi Jumat itu. Terus yang kedua, kebetulan saya suka ngebekam ya. Yang dibekam sama yang mau bekamnya di mandi di dulu itu. Mandi, ya, iya. Ya, yang dibekamnya. Yang dibekamnya. Ya, yang berbekamnya tidak, yang membekamnya tidak. Ya, terus yang ketiga. Tadi dibilangin bahwa sudah memandikan mayat, juga kebetulan saya juga memandikan mayat. Sebelumnya nggak usah. Jadi sesudah memandikan mayat mandi. Ya. Ini sunatnya, tidak sampai wajib dan bagus. Tapi yang dibekam itu tentu tunggu ya, tidak langsung, nanti masuk angin. Ya. Boleh teman-teman. Iya. Apa jangan mandi dulu berapa jam gitu? Iya, nah itu jadi maksud mandi itu sesudah beres semua, ya. Nah proses bekamnya, pori-porinya sudah tertutup lagi lah, karena kan kalau dibekam pori-porinya terbuka. Khawatir langsung kalau langsung mandi jadi tambah sakit, mau sehat jadi sakit. Ya. Ada lagi yang lain? Kalau musafir berarti kan nggak wajib kan Jumat? Iya, tidak wajib Jumat, tidak wajib mandi. Kalau mau Jumatan, ya mandi. Tapi kalau tidak mandi wudu pun cukup kalau musafir. Musafir teh yang safar nih, yang sedang keluar kota. Ya. Kalau sudah di tempat, misalnya saya berangkat ke Anak gitu ya di Jakarta. Kalau sudah di tempat itu termasuk juga musafir? Safar. Nabi juga kan selama di Makkah ada nyebut 14, 13, 15 ya sekitar 2 minggu safar, qashar sholat. Ya. Jadi waktu itu ya itu juga menyangkut masalah yang tadi masalah Rasul itu. Di sana kan beliau itu yang mengimami ya, Ustaz. Iya, makanya kata Nabi fa'atimu sholatakum fa innakum safrun. Jelas hadisnya. Kalian penduduk Makkah tam sholatnya, kalau kami qashar karena kami qaumun safrun. Sahih hadisnya. Nanti di bab safar ada. Karena kami sedang safar. Jadi kalau saya musafir, bapak-bapak mukim, saya di Garut dulu. Saya cenah mangga kapayun abdi. Saya bilang yang mau safar dengan saya di sini atau di belakang, ya. Nanti saya kan 2 rakaat, kamu nanti maju melanjutkan, begitu. Jadi saya sholat 2 rakaat. Rakaat ketiga keempatnya nanti ada imam lain yang melanjutkan. Dan saya gak pernah nyelonong jadi imam, nggak ada rumah saya safar. Tapi kalau nggak ada lagi yang lain, saya maju. Ya, dan saya tunjuk kamu nanti melanjutkan. Atau ketika kemarin di Garut di Cilawu, saya umumkan yang safar di saf paling belakang semua, ya, di saf paling belakang. Dan Ustaz punten keteraskan Nabi gitu, begitu Nabi itu. Jadi selama di Makkah beliau qashar meski tidak dijamak, ya. Tapi kalau di Tabuk beliau jamak qashar. Jadi nanti fikihnya safar itu meski sedang di tempat qashar selalu Nabi meski tidak wajib ya. Tapi kalau jamak kadang tidak. Sehingga nuju ibadah haji Nabi ibadah haji itu kan rangkaiannya 6 hari ya, dari tanggal 8 sampai tanggal 13. Tapi di jamannya cuma 2 kali, di Arafah
jamak takdim, dan di Musdalifah jamak takhir. Sisanya di Mina Nabi nggak menjamak, tapi kosong. Dan itu kan di Mina udah ada di tempat, ya. Atau Nabi di Tabuk 20 hari di tempat, ya. Ada lagi? Cukup? Ibu-ibu ada yang mau nanya, kata panitia? Nggak ada. Ya baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita sambung nanti dengan pembahasan tayamum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.